Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Trisetiasari MPD sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMP Negeri 290 akan memaparkan area kinerja Kepala Sekolah. Sebelumnya saya akan memaparkan dulu profil SMP Negeri 290. SMP Negeri 290 Jakarta memiliki moto Si Pitung yang terdiri dari beberapa karakter yang kami kembangkan di SMP Negeri 290 Jakarta, yaitu spiritual, intelektual, percaya diri, inovasi, terampil, unggul, nasionalis, dan gotong royong. Hal lain dari perspektif pedagogis yang menjadikan pertimbangan adalah Undang-Undang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Dari landasan pedagogis dalam konteks merdeka belajar, proses belajar di SMP Negeri 290 yang terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila secara umum bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif serta inovatif yang mampu kreasikan ide atau gagasan berdasarkan kekhasan daerah yang tetap berakar pada budaya bangsa. Tantangan dan peluang itu harus direspon oleh SMP Negeri 290 Jakarta, sehingga visi sekolah diharapkan sesuai dengan arah perkembangan tersebut. Visi tidak lain merupakan cita-cita moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang. Adapun visi SMP Negeri 290 Jakarta adalah terwujudnya Si Pitung, satuan pendidikan yang unggul, kompetitif, mandiri, dan produktif dengan bertumpu pada iman dan takwa dan berwawasan global. Si Pitung terdiri dari beberapa karakter yang kami kembangkan di sekolah, yaitu spiritual, meningkatnya ketaatan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, terciptanya budi pekerti yang luhur, berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat, berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat, menjunjung tinggi norma-norma agama, tidak sombong, mewujudkan kondisi tempat belajar yang kondusif, melaksanakan pembelajaran berkarakter, membina dan menumbuhkan nilai-nilai seni dan budaya, membina dan menumbuhkan budaya disiplin berkarakter. Intelektual terukur dari tercapainya kemampuan dan keberanian dalam menghadapi tantangan, terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas dan unggul, tercapainya prestasi di bidang akademik dan non-akademik, terampil dalam menggunakan IT, aktif mengikuti perlombaan di bidang akademik dan non-akademik. Peduli terukur dari aktif dalam kegiatan sosial, terwujudnya sekolah yang bersih, sehat, rindang, dan indah, terwujudnya lingkungan belajar yang tertib, aman, dan nyaman, terjalin kerjasama yang baik antar warga sekolah, masyarakat sekitar, lembaga atau instansi terkait, dunia usaha, dan dunia industri. Inovasi terukur dari terwujudnya sumber daya manusia yang kreatif, terjalin kerjasama yang baik antar warga sekolah dan masyarakat sekitar, memiliki jiwa kompetitif, menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar, lembaga atau instansi terkait, dunia usaha, dan dunia industri untuk meningkatkan prestasi. Berikutnya, terampil terukur dari memiliki keterampilan untuk menguasai teknologi, informasi, dan komunikasi, berkemampuan bahasa Inggris secara efektif,
serta mampu mengembangkan diri secara optimal dan mandiri, melatih atau menumbuhkan semangat aktivitas dalam mendesain, terampil dalam berkarya, mengembangkan keterampilan dengan pemanfaatan IT secara intensif dan berkesinambungan, terampil menjadi public speaker. Berikutnya unggul, terlihat dari sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan berpikir cerdas, kritis, dan kreatif. Tercapainya kemampuan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Tercapainya prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Memiliki rasa percaya diri, memiliki jiwa kompetitif. Nasionalis terukur dari telah memiliki persatuan dan kesatuan bangsa, memiliki rasa perjuangan yang bersifat nasional, mempunyai organisasi modern dan bersifat nasional, mencintai bangsa dan tanah air, memiliki rasa rela berkorban demi bangsa dan negara, menempatkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Terakhir, sikap gotong royong terlihat dari kegiatan yang dilakukan dalam bentuk tim yang solid dan kompak, saling tolong-menolong dalam kegiatan gotong royong dilakukan untuk kepentingan umum seperti membuat pos kambing, jembatan, tempat ibadah, dan kebersihan lingkungan. Ikhlas membantu sesama. Berikutnya, tujuan yang dimiliki oleh SMP Negeri 290 sebagai bentuk untuk mewujudkan visi sekolah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut, yaitu ada secara jangka pendek dan secara jangka panjang, yaitu membentuk peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, mendorong peserta didik untuk mampu mengkreasikan ide yang dituangkan dalam tulisan atau tindakan yang berakar pada budaya lokal, menyelenggarakan proses pembelajaran yang memacu peserta didik bernalar kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan ide dan gagasan, mengoptimalkan sarana prasarana sekolah yang menunjang peserta didik dalam mengkreasikan ide atau gagasan yang berakar pada nilai budaya lokal, menciptakan peserta didik yang mampu bernalar kritis, dan pelaksanaan kegiatan berbasis proyek yang mengedepankan jiwa kegotong royongan. Untuk jangka panjang, yaitu merancang pembelajaran yang mengedepankan ciri khas sekolah daerah dalam nuansa kebinekaan global yang harmonis, membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan daya saing, berkarakter, berprestasi, dan memiliki pribadi yang beriman, rajin dan taat beribadah, serta saling menghargai perbedaan dan mencintai lingkungan dan bangsanya. Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan nyata, menjadi pemimpin bagi diri dan temannya untuk menjadi pribadi yang bernalar kritis, tangguh, percaya diri, dan bangga dalam kegotong royongan, menguasai kecakapan dan berkomunikasi sosial, dan berjiwa kompetitif, kreatif, dan mandiri yang tetap menjunjung budaya lokal, mempunyai life skill yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, mampu mengkreasikan ide atau gagasan yang dituangkan dalam tindakan atau karya yang berakar dari budaya lokal dan berkebinekaan global, mempunyai karakter yang sopan, santun, dan mandiri, kreatif yang mampu bersaing sesuai dengan perkembangan zaman, menjadikan sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan proses perkembangan intelektual, emosional, sosial, keterampilan, dan tumbuh kembang peserta didik sesuai tingkat kemampuan dan kondisi masing-masing peserta didik yang mengedepankan nilai gotong royong, menjadikan masyarakat dan orang tua sebagai mitra bersama dalam menjalankan penyelenggaraan pendidikan sekolah.
Untuk prinsip-prinsip yang digunakan dalam menyusun kurikulum di SMP Negeri 290 Jakarta antara lain adalah peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia, kebutuhan kompetensi masa depan, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, keragaman, potensi, dan karakteristik daerah dan lingkungan. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kesetaraan gender, karakteristik satuan pendidikan, membudayakan literasi dan numerasi, membudayakan dan berwawasan lingkungan. Untuk area kinerja kepala sekolah, yang pertama adalah membangun sikap menghargai keberagaman peserta didik. Membangun sikap keberagaman peserta didik merupakan upaya penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis. Dalam mengembangkan hal ini di SMP Negeri 290, kami mengambil beberapa langkah untuk mencapai tujuan ini. Pendidikan multikultural, yaitu memberikan pemahaman tentang berbagai budaya, agama, dan latar belakang sosial melalui kurikulum yang inklusif, yakni dengan melibatkan materi pelajaran yang mencakup sejarah, kebiasaan, dan kontribusi berbagai kelompok masyarakat. Contoh mata pelajaran yang dimaksud adalah pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, IPS, dan seni budaya. Pengembangan kebiasaan dapat dilaksanakan dengan kegiatan pembiasaan, tadarus, sholat berjamaah, pengajian bulanan, peringatan hari besar agama baik muslim dan non-muslim, dan doa pagi bagi yang beragama non-muslim, serta kontribusi orang tua peserta didik, komite sekolah, dan berbagai kelompok masyarakat sekitar. Berikutnya, pengembangan empati. Upaya ini dilakukan dengan mengajak peserta didik untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain melalui berbagai aktivitas seperti menjenguk teman sakit. Dalam kegiatan pembelajaran dilakukan model pembelajaran bermain peran, diskusi kelompok, dan berbagi cerita yang wajib dilakukan peserta didik sebelum mulai diskusi dan mulai pelajaran. Melalui budaya pengembangan empati akan membangun peserta didik untuk lebih menghargai perbedaan. Berikutnya, model perilaku menghargai keberagaman. Mewajibkan pada guru dan staf sekolah untuk menjadi teladan dalam memperlakukan semua peserta didik dengan hormat dan adil, tanpa memandang latar belakang mereka. Sikap dan perilaku guru sangat mempengaruhi bagaimana peserta didik bersikap terhadap keberagaman. Pengarahan pengembangan perilaku ini disampaikan pada setiap pembukaan rapat dan workshop, pelaksanaan proyek P5 dengan tema kearifan lokal, bangunlah jiwa raganya, dan gaya hidup berkelanjutan, yang di dalamnya ada pengembangan elemen-elemen sikap, saling menghargai, bergotong royong, berkebinekaan global, pembekalan keagamaan. Kami lakukan untuk menguatkan karakter. Berikutnya, kegiatan ekstrakurikuler yang inklusif. Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan adalah yang memungkinkan peserta didik dari berbagai latar belakang untuk bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain. Kegiatan seperti pentas seni, olahraga, dan kelompok diskusi dapat memperkuat hubungan antar peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 290 adalah 1. Paskibra, 2. Pramuka, 3. PMR, 4. Seni tari, 5. Paduan suara, 6. Marawis,
7 baca tulis Al-Quran, dan 8 futsal. Kegiatan ekstrakurikuler akan bertambah atau berkembang seiring dengan keminatan peserta didik yang kami kelola atau diagnosis pada saat peserta didik baru belajar di SMP Negeri 290 pada kegiatan awal tahun pelajaran. Berikutnya adalah kegiatan dialog terbuka. Kami selalu membangun dialog dalam setiap kegiatan, terutama dalam bentuk rapat koordinasi, persiapan kegiatan, dan refleksi. Bagi rekan guru, saya membebaskan guru untuk berkonsultasi dan diskusi mengenai peningkatan, hambatan, dan tantangan dalam melaksanakan pekerjaan. Diskusi dapat dilakukan tertutup dan terbuka dengan seluruh guru menyesuaikan kebutuhan. Dialog terbuka juga kami lakukan dengan peserta didik, menciptakan ruang bagi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan konseling untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan mendiskusikan isu-isu terkait keberagaman. Forum diskusi, debat, atau sesi curhat dapat membantu mengatasi prasangka dan stereotip yang kami laksanakan dalam berbagai kegiatan. Berikutnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek pada semua mata pelajaran dilakukan untuk mendorong peserta didik bekerja dalam kelompok yang beragam dalam proyek-proyek yang membutuhkan kerjasama dan kolaborasi. Ini akan membantu mereka belajar untuk menghargai perspektif dan kontribusi dari anggota tim yang berbeda. Keberagaman pembelajaran berbasis proyek disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, tentunya dituangkan dalam RPP berdiferensiasi. Berikutnya adalah pelatihan guru. Dalam 1 tahun pelajaran setidaknya ada 6 kegiatan pelatihan untuk guru tentang cara mengelola kelas dan beragam dan cara mendukung peserta didik dari berbagai latar belakang. Guru yang terlatih lebih mampu menciptakan lingkungan yang inklusif. Pelatihan guru setiap tahunnya berbeda sesuai dengan kebutuhan yang kami diagnosis ketika di awal kegiatan pembelajaran. Ditentukan berdasarkan hasil diskusi bersama guru-guru. Ketika Bapak Ibu Guru membutuhkan pengembangan IT, maka kami sajikan pelatihan tentang pengembangan IT. Ketika Bapak Ibu Guru membutuhkan berbagai macam desain pembelajaran, maka kami sajikan pelatihan tentang desain pembelajaran, dan seterusnya. Peningkatan kesadaran sosial, mengajak peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang mengedepankan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Program-program seperti kegiatan santunan yang biasa dilakukan pada kegiatan Hari Besar Islam dan non-Muslim juga, yaitu peringatan Tahun Baru Hijriah, kunjungan ke tempat ibadah yang berbeda, atau partisipasi dalam cara budaya dapat meningkatkan pemahaman dan rasa hormat. Kegiatan kepedulian lingkungan juga kami lakukan setiap sebulan sekali. Contoh kegiatan kami lampirkan sehingga Bapak Ibu dapat menyaksikan kegiatan seperti apa dalam rangka peningkatan kesadaran sosial. Berikutnya adalah penegakan aturan yang adil. SMP Negeri 290 menerapkan aturan sekolah yang menentang diskriminasi dan perilaku intoleran dengan tegas. Kami memastikan bahwa setiap peserta didik merasa aman dan dilindungi dari perlakuan yang tidak adil. Evaluasi dan refleksi secara berkala, evaluasi di lingkungan sekolah dan kurikulum untuk memastikan bahwa 290 mendukung keberagaman dan inklusivitas. Refleksi bersama guru, peserta didik, dan orang tua dapat memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan. Evaluasi tahunan dilakukan pada saat rapat kerja tahunan, yaitu pada setiap bulan Juni atau di awal Juli. Dan dalam kegiatan tersebut kami merefleksikan kegiatan dalam 1 tahun ke belakang untuk memperbaiki kegiatan dalam 1 tahunnya ke depan.
Berikutnya adalah upaya integrasi cerita dan literatur. Upaya ini kami lakukan pada saat kegiatan pembelajaran dan pembiasaan literasi numerasi yang diadakan setiap hari Kamis pagi. Kegiatan menggunakan buku referensi, cerita, dan literatur yang menampilkan karakter dan situasi dari berbagai latar belakang. Ini membantu peserta didik melihat dan memahami keberagaman melalui narasi dan pengalaman hidup orang lain. Kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu guru setiap mata pelajaran, terutama yang pelajaran pertama, setiap harinya mempersilahkan kepada peserta didik untuk bercerita dulu 15 menit atau sesuai dengan kebutuhannya, sehingga peserta didik dapat terbiasa membangun narasi atau menyampaikan pendapat dalam berbagai kisahnya. Berikutnya adalah upaya penyelenggaraan acara budaya. Penyelenggaraan acara budaya di sekolah seperti Pekan Budaya atau Festival Internasional, di mana peserta didik dapat mempresentasikan budaya mereka melalui makanan, pakaian, tarian, dan cerita. Ini membantu peserta didik merayakan perbedaan dengan cara yang positif dan menyenangkan. Kegiatan ini kami lakukan biasanya berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Di sekitar kami ada beberapa cagar budaya seperti Cagar Budaya Sipitung atau disebutnya Rumah Sipitung. Di sana kami biasa berkolaborasi untuk membangun kerjasama dalam mengembangkan budaya, terutama budaya Betawi, yang biasanya kami juga kolaborasikan dengan kegiatan budaya-budaya lain yang ada di sekitar. Kami bekerja sama dengan tokoh-tokoh budaya setempat untuk membuat kegiatan tersebut. Berikutnya adalah upaya kolaborasi dengan komunitas lokal. Komunitas lokal dan orang tua dalam proses belajar mengajar mengundang tokoh masyarakat atau orang tua untuk berbagi pengalaman. Mereka bisa memperkaya pemahaman peserta didik tentang keberagaman. Terutama kami juga membangun komunitas yang berbentuk komite dan komunitas pemuda di sekitar sekolah. Pembelajaran melalui media, contohnya menggunakan film, dokumenter, dan media lainnya yang menggambarkan berbagai aspek keberagaman dan inklusivitas, diskusi tentang konten dengan peserta didik untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan pelajaran yang dapat diambil. Peserta didik juga kami biasakan untuk belajar bermain peran, sehingga mereka mendapatkan kreativitas dari bermain peran tersebut, membangun kreativitas dengan melalui berbagai media. Berikutnya adalah upaya penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi untuk memperkenalkan peserta didik pada dunia luar. Program penulisan surat elektronik dan video call dengan peserta didik dari negara lain dapat memberikan perspektif global dan mengembangkan rasa saling menghargai. Kami tampilkan contoh-contoh baik dari cara komunikasi dengan negara-negara lain yang dilakukan di dalam YouTube atau kegiatan OME TV. Yang tentunya yang positifnya. Berikutnya adalah penilaian berbasis keragaman. Menggunakan metode penilaian yang menghargai kontribusi peserta didik dari berbagai latar belakang. Ini bisa melibatkan proyek, presentasi, atau penilaian berbasis portofolio yang mencerminkan keragaman pengalaman dan perspektif peserta didik. Berikutnya adalah program anti-bullying. Implementasi program anti-bullying kami fokus pada penghargaan terhadap perbedaan, edukasi peserta didik tentang dampak negatif dari bullying dan pentingnya menghormati setiap individu. Program ini biasanya kami lakukan pada program P5 dan kami biasanya bekerjasama dengan pihak polisi di sekitar atau di kecamatan, di Polsek Cilincing terutama. Kami undang mereka untuk memberikan pengarahan, memberikan informasi tentang dampak bullying dan kekerasan yang terjadi di sekitar.
Berikutnya adalah penghargaan terhadap perilaku positif. Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menunjukkan perilaku positif dalam menghargai keberagaman. Ini bisa berupa sertifikat, pengakuan publik, atau penghargaan lain yang mengakui kontribusi mereka dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Dalam berbagai kesempatan, kami memberikan penghargaan kepada peserta didik, terutama kepada siswa-siswa yang berprestasi. Berikutnya adalah pengembangan kurikulum yang berbasis keterampilan sosial. Mengintegrasikan pengajaran keterampilan sosial seperti komunikasi, resolusi konflik, dan kerjasama tim ke dalam kurikulum. Keterampilan ini penting untuk membantu peserta didik berinteraksi secara positif dengan individu dari berbagai latar belakang. Berikutnya, pengembangan nilai dan sikap. Kami fokus pada pengembangan nilai-nilai dan sikap positif melalui pelajaran agama, pendidikan karakter, dan kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai universal seperti toleransi, keadilan, dan kesetaraan. Upaya penerapan nilai-nilai positif diantaranya dengan melakukan kegiatan pembiasaan, upacara hari Senin, tadarus, sholat berjamaah, baik sholat duha juga sholat fardu lain, terutama karena kami ada 2 shift, maka kami melaksanakan sholat berjamaah di waktu zuhur dan di asar untuk sholat wajibnya, dan di hari Jumat ada sholat duha. Kegiatan Rokris ini untuk yang non muslim atau Kristen, yang kami sebut adalah saat teduh dan renungan bersama. Lalu kegiatan pramuka untuk melatih kedisiplinan dan menerapkan karakter-karakter yang positif. Berikutnya adalah kunjungan perpustakaan supaya peserta didik kaya akan literatur. Berikutnya adalah kegiatan literasi dan numerasi yang kami adakan setiap hari Kamis pagi. Lalu kegiatan keagamaan, terutama pada peringatan hari besar keagamaan baik Islam dan Kristen. Untuk agama Islam biasanya ada kegiatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, dan biasanya di sana kami menyelipkan kegiatan seperti santunan anak yatim. Untuk agama Kristen biasanya ada kegiatan perayaan Natal dan Paskah di sekolah dan kolaborasi bersama sekolah-sekolah yang terdekat. Berikutnya adalah membangun ruang aman. Kami berusaha menciptakan lingkungan di mana peserta didik merasa aman dan nyaman untuk mengekspresikan identitas mereka tanpa takut akan diskriminasi atau penilaian negatif. Ruang aman ini bisa berupa klub atau kelompok dukungan yang mendukung keberagaman. Untuk itu kami membuat dan melaksanakan beberapa kegiatan seperti pembelajaran berdiferensiasi, layanan inklusif, dan layanan konseling dengan menerapkan konsep segitiga restitusi, mengakomodir keberagaman minat peserta didik dengan cara pemilihan ekskul, mengakomodir keberagaman minat peserta didik dengan cara pemilihan sekolah lanjutan, layanan bagi peserta didik inklusi sesuai dengan kategori kebutuhannya, pelayanan kebutuhan peserta didik berdasarkan tingkat ekonomi seperti melalui KJP dan PIP, mengakomodir pengembangan kompetensi dengan mengikut sertakan kegiatan lomba yang berjenjang dan tidak berjenjang. Berikutnya adalah upaya mengenali keberagaman profil pendidik dan peserta didik. Pada hal ini kami melalui pendekatan individu, yaitu penilaian awal, melakukan penilaian awal untuk memahami profil individu peserta didik atau disebut dengan diagnosis kognitif dan non-kognitif setiap awal tahun pelajaran dan setiap di mata pelajaran awal, termasuk menilai kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan mereka. Pendekatan diferensiasi yaitu menggunakan metode pengajaran yang bervariasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Berikutnya, pengembangan profesional pendidik. Pelatihan keberagaman yaitu memberikan pelatihan kepada pendidik tentang keberagaman
dan inklusi untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam mengelola kelas yang beragam. Kolaborasi yang mendorong pendidik untuk berkolaborasi dan berbagi strategi serta pengalaman dalam mengelola keberagaman. Berikutnya, lingkungan belajar yang inklusif, kurikulum inklusif dan aktivitas kolaboratif. Mengembangkan kurikulum yang mencerminkan dan menghargai keberagaman budaya, etnis, dan identitas peserta didik. Mengingat peserta didik kami berasal dari lingkungan yang kompleks dan latar belakang yang beragam. Aktivitas kolaboratif kami lakukan dengan mendorong aktivitas yang melibatkan peserta didik dari latar belakang yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama. Berikutnya, dukungan dan keterlibatan orang tua. Kami melakukan komunikasi terbuka untuk menjaga komunikasi dengan orang tua atau wali untuk memahami dan mendukung kebutuhan peserta didik. Berikutnya adalah partisipasi keluarga sangat penting dalam kegiatan sekolah untuk memperkuat hubungan dan dukungan terhadap peserta didik. Setelah mengenali keberagaman profil pendidik dan peserta didik, dilakukan juga dengan cara mengorganisir area kerja sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan. Pengembangan potensi pendidik sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan diri, misalnya pelatihan, PPG, MGMP, komunitas belajar dan platform PMM, dan in-house training. Ini kami berikan peluang kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan hal tersebut baik di dalam sekolah juga di luar sekolah yang diselenggarakan oleh dinas setempat dan juga dari kementerian. Penguatan karakter pendidik dan tenaga pendidikan dalam kegiatan keagamaan. Kami juga mengadakan kegiatan bulanan, yaitu pengajian bulanan untuk penguatan karakter pendidik dan tenaga kependidikan juga peserta didik. Berikutnya, membangun sikap menghargai kesetaraan gender, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Kami lakukan dengan upaya mengorganisir acara kerja tanpa melihat jenis kelamin tertentu. Kami persilahkan kepada siapapun yang berpotensi dan berkeinginan untuk belajar dan meningkatkan diri. Pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas tidak berdasarkan gender tertentu. Kami bebaskan kepada peserta didik untuk berkembang, baik laki-laki juga perempuan. Upaya pembedaan toilet laki-laki dan perempuan. Mencegah dan melindungi guru dan peserta didik dari pelecehan dan kekerasan gender di sekolah. Memberikan pelatihan sekolah ramah anak kepada guru dan peserta didik sehingga guru dapat menerapkan sekolah ramah anak kepada peserta didik. Memberikan kebebasan berpendapat bagi guru dan peserta didik dalam bentuk diskusi. Kebebasan untuk menentukan kegiatan ekstrakurikuler yang diminati tanpa membedakan gender. Kami membebaskan kepada peserta didik untuk memilih ekstrakurikuler mana yang mereka minati. Biasanya kami sebarkan informasi baik melalui demonstrasi ketika kegiatan MPLS, juga kaderisasi ke setiap kelas. Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang menghargai dan merayakan keberagaman, serta membekali peserta didik dengan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam. Diharapkan juga peserta didik dapat mengembangkan sikap menghargai keberagaman yang akan berguna bagi mereka di lingkungan sekolah dan masyarakat luas. Area kinerja yang kedua yang diukur melalui kepala sekolah menerapkan budaya refleksi untuk perbaikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta evaluasi kinerja untuk rencana pengembangan profesional bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan refleksi dan evaluasi pendidik oleh kepala sekolah adalah proses penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan
bahwa pengajaran yang diberikan sesuai dengan standar yang diharapkan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam melakukan refleksi dan evaluasi di SMP Negeri 290. Ketika tahap persiapan, kami menetapkan tujuan evaluasi dengan identifikasi tujuan dari setiap kegiatan seperti peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan profesional, dan penilaian kinerja. Kriteria evaluasi ditentukan dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pendidik seperti keterampilan mengajar, manajemen kelas, dan hubungan dengan peserta didik. Berikutnya adalah ketika pengumpulan data, kami melakukan observasi kelas. Kepala sekolah dapat melakukan observasi langsung ke dalam kelas untuk melihat bagaimana pendidikan berinteraksi dengan peserta didik dan mengelola pembelajaran. Dokumentasi dan portofolio juga kami gunakan untuk meninjau portofolio pendidik seperti rencana pelajaran, materi pengajaran, dan hasil belajar peserta didik. Berikutnya adalah alat yang digunakan yaitu kuesioner dan survei, yaitu menggunakan kuesioner dan survei untuk mendapatkan umpan balik dari peserta didik, orang tua, dan rekan kerja tentang kinerja pendidik. Pelaksanaan evaluasi melalui observasi kelas, kami menentukan jadwal dan fokus observasi, serta kami beritahukan dalam berbentuk SK yang di dalamnya ada berisikan tentang tujuan dan prosedur observasi. Lalu pengamatan dan catatan. Selama observasi, kami mencatat hal-hal penting terkait metode pengajaran, interaksi dengan peserta didik, dan manajemen kelas. Wawancara dan diskusi juga kami lakukan dengan pendidik dan peserta didik, juga peserta didik. Wawancara ini kami lakukan dengan tujuan untuk membahas tujuan pengajaran, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang digunakan untuk perbaikan ke depannya. Diskusi dengan rekan kerja juga kami lakukan untuk mendapatkan perspektif tambahan tentang kinerja dan bagaimana bersikap kolaborasi. Refleksi dan analisis yang dilakukan kepala sekolah seperti menganalisis data. Dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, juga identifikasi kekuatan dan kelemahan, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pendidik berdasarkan analisis data. Refleksi bersama pendidik. Kami mengadakan pertemuan dengan pendidik untuk membahas hasil evaluasi, memberikan umpan balik konstruktif, dan mendengarkan pandangan pendidik. Lalu kami mengadakan diskusi di area yang perlu diperbaiki dan dikembangkan, juga rencana tindakan bersama untuk peningkatan profesional. Berikutnya adalah kegiatan tindak lanjut. Kegiatan ini ditujukan untuk pengembangan profesional, biasanya melalui kegiatan pelatihan dan workshop. Setelah mengidentifikasi kebutuhan pendidik dan juga tenaga kependidikan, kami memberikan kesempatan pelatihan yang baik diadakan di sekolah juga di luar sekolah. Mentoring dan coaching juga kami lakukan untuk peningkatan dan perbaikan pendidik dan tenaga pendidikan. Mentoring dan evaluasi secara berkelanjutan kami lakukan sebagai dukungan tambahan untuk kemajuan pendidik dan tenaga pendidikan. Evaluasi tindak lanjut juga untuk melihat efek dari tindakan perbaikan dan menyesuaikan rencana pengembangan. Berikutnya adalah dokumentasi dan pelaporan. Kami membuat dokumentasi dan pelaporan sebagai dokumentasi evaluasi yang mencakup temuan, umpan balik, dan rencana pengembangan. Rekaman pengembangan kami juga simpan, dokumentasikan, yaitu terutama tentang kemajuan dan kegiatan pengembangan profesional pendidik dan tenaga pendidikan.
Kegiatan peningkatan berkelanjutan juga kami lakukan menjadi budaya reflektif untuk mendorong budaya refleksi dan peningkatan berkelanjutan di sekolah, di mana pendidik secara kolaborasi dan pembentukan komunitas belajar di antara pendidik untuk berbagi praktik terbaik dan mendukung satu sama lain. Terutama kami membuat komunitas belajar di platform PMM. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kami dan segenap warga sekolah dapat melakukan refleksi dan evaluasi pendidik secara efektif yang akan membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar peserta didik, juga untuk pengembangan diri pendidik dan tenaga pendidikan. Evaluasi kinerja merupakan refleksi tentang kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang diterapkan oleh manajemen satuan pendidikan. Keberadaan evaluasi kinerja yang berlangsung secara terencana di sekolah kami menjadi indikasi kinerja kepala sekolah dalam memastikan kapasitas pendidik memfasilitasi pembelajaran dengan baik. Berikutnya kegiatan yang kami lakukan juga ada beberapa seperti penilaian kinerja melalui observasi kinerja guru secara berkala, merefleksi dan mengevaluasi pada setiap kegiatan. Setiap kegiatan melakukan refleksi dalam bentuk laporan dan diskusi untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Partisipasi dalam pengembangan profesional, refleksi kegiatan pembelajaran dan praktik baik untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Juga membuat tindak lanjut atas hasil refleksi. Tindak lanjut kegiatan refleksi biasanya berupa penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran, merubah tata kerja guru yang bersifat individual, penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan, dan penguatan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Demikian saya sampaikan area kinerja kepala sekolah. Semoga dapat dipahami dan mendapat pengarahan untuk perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.